Di suatu lingkungan sekolah, ada seorang anak yang kutu buku. Dia seorang anak laki-laki yang pendiam tetapi aktif saat pelajaran dan culun. Dia bernama Muhammad Argo Nugroho. Dia juga merupakan anak kesayangan guru dan dia banyak mengikuti lomba olimpiade. Ada juga teman sekelas Argo yang bernama Nesia, Vareta, dan Feli. Suatu hari, sebelum pelajaran kimia yang diajar oleh Bapak Asfa Zubair, Argo dipanggil ke kelas. Argo diutus untuk menggantikan Bapak Asfa untuk menjadi guru. Karena pada saat itu, Pak Aswa sedang izin ada tugas di luar. Setelah itu, Argo pun menjelaskan materi ke teman-temannya yang ada di kelas. Namun, tidak ada yang mendengarkan karena suara Argo yang begitu pelan. Dan itu pun sudah terjadi beberapa kali selama Argo menggantikan Bapak Aswa. Argo selalu dibuat bahan pembicaraan oleh teman-temannya. Pada saat jam istirahat, ada dua orang perempuan yang menghampirinya. Dia bernama Nesia Ica dan Vareta Nadira. Dia bertanya, Heh, kok lo aktif cuma kalau ada gurunya doang sih? Iya sih, kalau pinter minimal bagi-bagi lah dasar sok caper. "Ya maaf." Alah, jadi orang jangan sok alim deh. Setelah itu, Argo pergi keluar kelas dan duduk di taman sekolah. Argo merasa sakit hati setelah mendengar kata-kata Nesia dan Vareta. Kemudian datanglah Feli dan tidak sengaja melihat Argo duduk di taman. Feli pun menghampirinya. Hai, kok lo tumben di taman, biasanya di kelas? "Terserah gue lah, gue capek karena sering diejek, Vel." Diajak gimana? "Kayak nggak tahu di kelas gimana loh." Biarin aja, nanti juga capek sendiri. "Iya juga sih. Sorry jadi curhat sama lo. Lo kok nggak ngikut yang lain benci sama gue?" Bagi gue, kayak gitu tuh gak penting. Buat apa? Buang-buang waktu doang. Setelah itu, keduanya memutuskan untuk kembali ke kelas. Setelah sampai di kelas, disambut dengan tatapan sinis orang-orang yang ada di kelas. Wih, si caper sama Feli datang ke kelas barengan, guys. Tapi, kalau dilihat-lihat, mereka emang cocok sih. Yang satu si kutu buku, yang satu lagi si sok diem lagi di kelas. Ups, keceplosan. Skip 1 bulan kemudian. 1 bulan itu pun telah dilewati Argo dengan susah payah karena adanya pembulian itu. Pada saat jam kimia datang, Pak Aswa masuk ke kelas untuk memberikan tugas sebentar lalu pergi lagi. Karena Pak Aswa sedang ada tugas di luar. Setelah Pak Asfa keluar, Nesya dan Vareta ke tempat duduk Argo sambil melempar buku lalu berkata, Heh, kutu buku, kerjain tugas kita dong. Jangan sampai salah ya, awas kalau sampai salah. Ketika mereka memerintahkan si Argo, kejadian itu pun dilihat oleh Pak Asfa secara langsung. "Oh, jadi ini yang kalian lakukan ketika jam saya kosong." Iya, Pak. Dan saya melihat mereka selalu membuli Argo selama 1 bulan belakangan ini. Waduh, ada Pak Aspa nih. Gimana dong? Mana si Pari ngomporin Pak Aspa lagi? Maaf Pak, itu semua gak seperti yang Bapak lihat. Gak usah memutarbalikkan fakta deh lo. "Nggak seperti yang saya lihat gimana?"
Jelas-jelas saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Dan mulai besok, kalian saya skor selama 3 hari untuk merenungi kesalahan kalian. Mengerti kalian? Tapi Pak, Gak ada tapi-tapian. Dan kalian sekarang harus meminta maaf kepada Argo. Go, sorry ya, selama ini kita sering membuli lo. Iya, gak apa-apa, gue udah maafin kalian kok. Kok lo gampang banget sih maafin mereka? Udah gak apa-apa, gue gak mau memperpanjang masalah. Skip 3 hari kemudian. Kini di kelas mereka pun sudah tidak ada yang namanya pembulian, dan mereka pun tentram di kelas dan tidak ada masalah lagi. Dan intinya, janganlah sekali-kali kalian melakukan pembulian. Karena apa? Kita di sekolah itu untuk belajar dan tidak untuk melakukan pembulian atau perundungan. Terima kasih.